Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, ECL Channel. Pada pertemuan kali ini kita melakukan proses pemanenan bunga turi yang dilakukan pada waktu pukul 12 siang. Ini adalah salah satu hal yang kurang pas ya kan kawan, jika kita pemanenan dilakukan pada pukul 12 siang. Dikarenakan mengapa tanaman turi sudah pada banyak yang berbunga dan tanaman turinya bunganya pada bermekaran ya, dengan keadaan kondisi siang hari semacam itu. Nah, kami memanen ini dikarenakan pada saat ini musim hujan. Dan ini kami melakukan proses pembuatan video ini ya masih berada pada musim hujan ya kan, dan masih terjadi hujan ini rintik-rintik kecil-kecil ya. Dan kan bisa lihat itu kondisi awannya cukup mendung sekali. Dan ini mau tidak mau namanya kita budidaya tanaman turi harus kita panen agar bunganya tidak menjadi kacang kan kawan, semacam itu. Dan pada musim hujan ini kita dalam membudidayakan tanaman turi untuk diambil bunganya tidak luput dengan permasalahan ya. Permasalahannya yaitu adalah intensitas air hujan yang turun ke tanah itu cukup tinggi. Nah, intensitas air hujan yang turun ke tanah cukup tinggi itu mengakibatkan tanaman turi, beberapa tanaman itu mengalami layu ya, kuning-kuning ya. Tanamannya kuning, agak kekuningan, tidak segar kayaknya tanaman turi ketika kondisinya airnya itu cukup ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kondisi airnya itu berlebih kawan, itu tanaman turi biasanya memberikan respon kepada kita bahwasanya tanaman itu agak daunnya berwarna kekuningan kayak gini loh kan, semacam itu. Dan itu biasanya kalau musim penghujan gini cukup banyak ya kan kawan. Nah, yang di bagian sana yang agak kuning itu tanaman turinya baru dipindah. Dan itulah penyebab tanaman turi mengapa ketika musim hujan pun terkadang mengalami tumbuhan itu kurang seger atau kurang hijau, itu karena tanaman turinya biasanya kelebihan air, atau kalau tidak pangkalnya ini ya berdekatan dengan air, sehingga yang terjadi tanaman turi itu akan mengalami layu ya kan kawan, layu. Dan lama kelamaan jika kawan-kawan membiarkannya ya, maka nanti kawan-kawan bisa kewalahan karena tanaman turi lama kelamaan akan mati dan membusuk semacam itu kan kawan. Dan itu yang terjadi, tanaman merespon dengan daunnya agak layu dan berwarna kekuningan atau pucat lah istilahnya, semacam itu. Dan solusi yang kita berikan pada kawan-kawan agar tanaman turi tetap bisa hidup, bisa survive dengan kondisi semacam itu, kawan-kawan bisa melakukan modifikasi ya kepada lahan kawan-kawan. Jadi lahan tanaman turi yang sudah tumbuh kayak gini itu alangkah lebih baiknya dibumbun ya kan kawan, bumbun besar kayak gini kan kawan. Nah, kalau sudah dibumbun kayak gitu pastikan tanaman turinya itu tidak kecerup air. Nah, di sisi lain pastikan juga yang paling penting ini adalah saluran pembuangan ya kan kawan, saluran pembuangan air. Nah, kalau kalian lihat beberapa bulan yang lalu di video-video sebelumnya itu tidak ada ya kan kawan saluran pembuangan air itu. Nah, itu kami buat sebenarnya untuk mengeluarkan air agar airnya itu tidak ngecembung atau istilahnya tidak mengumpul seperti yang di sana kan kawan. Nah, maka dari itu kan haruslah membuat saluran air agar apa? Ketika hujan datang, airnya yang bertumpuk di bagian aliran sini ya kan sepanjang ini itu nanti bisa keluar di tempat pembuangan, sehingga apa? Sehingga tanamannya tidak kecerup air dan tidak pada layu. Dan di sisi lain kan kawan harus membumbun seperti itu kan kawan. Nah, seperti itu kami pangkas ya. Nah, itu kan membumbun kayak gitu agar apa? Biar tidak kecerup air. Nah, pembumbunan itu selain tidak kecerup air, pangkal tanaman itu nantinya ya
nanti pangkal tanaman semacam itu terhindar dari namanya busuk kan kawan semacam itu ketika kondisi musim hujan semacam ini. Maka dari itu kan kawan, jangan lupa buat bumbunan dan jangan lupa buat saluran air untuk pembuangan ya. Pastikan air bisa terkuras ya kan kawan. Jangan sampai berkumpul atau berada di area dekat tanaman turi ya kan kawan, karena itu cukup berbahaya sekali kan kawan. Nantinya tanaman turi bisa layu, setelah layu daunnya rontok ke kuning-kuningan, pada akhirnya nanti mati. Dan ya kan kawan, permasalahan yang kedua yang sering terjadi pada tanaman turi ketika musim hujan adalah hasilnya semakin sedikit ya kan kawan ya, hasilnya mengurang. Itu karena disebabkan bunga turi itu ya kadang-kadang musim hujan mudah rontok ya semacam itu. Kami pun juga sering memberikan pupuk, tapi ya karena hujannya dicampur air campur angin ya kadang-kadang sering rontok semacam itu. Dan karena rontok itu hasilnya juga menurun. Di sisi lain ada hal yang perlu kita perhatikan ya, ini adalah ini contoh tanaman, contoh bunga turi yang terkena serangan hama ya. Ini jika terkena serangan hama, contohnya semacam ini ya kan berlubang, ini biasanya ulat, itu biasanya menyebabkan bunga turi itu mudah busuk kan kawan. Nah ini permasalahan yang sering terjadi juga ketika musim penghujan ya kan kawan. Kalau musim kemarau mungkin ini bisa kondisinya segar hijau meskipun bolong akan, tetapi kalau ini kondisinya bisa membusuk karena bagian tanaman turi ya dilubangi oleh hama, dan hamanya itu masuk ke bagian tanaman turi, serta ketika musim hujan itu yang terjadi air masuk ke bunganya sehingga bunga turi itu menjadi berlubang dan busuk semacam itu kan kawan. Ketika busuk tanaman turinya tidak laku untuk dijual semacam itu, sehingga untuk kawan-kawan yang memiliki kayak gini kan kawan, solusinya bisa lakukan pengendalian dengan bermacam teknik ya kan kawan. Kalau kami jika menemukan kayak gini tetap kita petik, nanti ulatnya biasa berada di dalam, nantinya ulat yang berada di dalam itu kita buang jauh-jauh untuk agar tidak hama tersebut menyerang tanaman turi ya. Kita lakukan dengan cara alami kalau kami ya, jadi perlakuannya pengendaliannya tidak terlalu menggunakan bahan-bahan kimia kan karena takutnya ekosistem tanaman itu bisa rusak kan. Dan kalian bisa lihat ya, ini ada telur. Nah, telur kotoran dari ulat, yang dimana kotoran ini nantinya bisa menandakan bahwasanya ulat itu menyerang bunga ini kan. Dan ini harus kita kendalikan dan harus kita buang ya kan. Dan ini biasanya penyebabnya adalah kupu-kupu ya, ulat itu ada karena kupu-kupu. Dan kalau kawan melihat telur kupu-kupu yang berhinggap di tanaman turi kan segera menjauhkannya ya dari tanaman turi, karena ulat itu biasanya memakan bunga turinya itu kan kawan. Dan yang terjadi busuk kayak gini dan penurunan hasil. Dan di sisi lain untuk hasil yang turun disebabkan karena hujan itu kan terus suplai ya pupuknya agar tetap survive tanamannya, dan unsur haranya tersedia mulai dari unsur hara N, P, dan K. Itu harus kawan sediakan bagi tanaman agar bunga turi yang dihasilkan tetap selalu kokoh kuat ketika menghadapi musim penghujan. Dan seperti inilah solusi ketika musim penghujan, kita beri pupuk padatan di antara tanaman turi dengan tanaman turi. Nanti ini ditutup lagi dengan menggunakan tanah, itu juga lebih baik lagi ya. Dan ini bahan baku yang kita gunakan adalah kotoran kambing. Dan ini kawan-kawan, kotoran kambing itu kelemahannya menurut kami itu
biasanya penyerapannya agak lama karena bentuknya yang kayak gini kan kawan. Beda lagi kalau dipecah itu lebih cepat ya kan kawan, dan lebih bagus. Oke kawan-kawan, mungkin itu dulu informasi yang bisa kita sampaikan mengenai permasalahan yang terjadi saat ini di lahan kami dalam proses budidaya tanaman duri ketika memasuki musim penghujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Dan oke kawan-kawan, sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada hal yang positif, mohon kalian gunakan sebaik mungkin, dan jika ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.